Halo semuanya, welcome back to Mantap Anim. Kali ini kita akan menonton alur cerita dari anime yang bergenre drama fantasy magic dengan skor 8,46. Berawal saat seorang net yang meninggal karena menyelamatkan seseorang dari sebuah kecelakaan. Sesaat setelah kejadian tersebut, ia terbangun dan menyadari dirinya menjadi seorang bayi yang dilahirkan kembali. Ia menyadari bahwa telah direinkarnasi ke sebuah dunia baru. Walaupun ia telah direinkarnasi, tapi dirinya tetap mengingat tentang kehidupan yang sebelumnya. Di kehidupan barunya ini, ia bernama Rudeus Greyrat. Dalam fase balitanya saat ini, Rudeus sudah mulai mempelajari tentang hal-hal dasar di dunia tersebut. Sebuah dunia yang mirip dengan kehidupan bangsa Eropa lama. Namun yang lebih istimewa adalah sihir serta hal-hal magis adalah hal biasa di kehidupan barunya ini. Berbekal dengan penyesalan, pengalaman, serta pengetahuan di dunia lamanya, Rudeus bisa dikatakan menjadi seorang jenius di usianya yang muda. Rudeus mulai belajar banyak tentang seni berpedang dari ayahnya serta guru barunya Roxy yang mengajarkannya sihir. Ia bersumpah dalam dirinya akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan tak mengulangi kesalahan lamanya. Walaupun begitu, sifatnya yang seorang nerd atau otaku, sifat tersebut terbawa ke kehidupan barunya. Alhasil ia sedikit menyukai hal-hal ero. Sebelum lanjut, Mimin ingatin jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen agar Mimin bertambah semangat untuk mengupload video terbaru. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke alur ceritanya. Santaikan posisi, nikmati alur. Di malam itu, seorang pria berusia 30 tahunan mengalami kecelakaan. Ia kehilangan banyak darah, sampai akhirnya nyawanya pun tak tertolong. Sebenarnya 20 tahun terakhir ia mengurung diri di kamar, dan dalam kejadian ini ia pun pasrah, karena selama ini hidupnya gak berarti. Namun satu hal yang mengganjal di hatinya, yakni ia ingin melepas status keperjakaannya. Tiba-tiba ia terbangun, melihat sekeliling ia sangat penasaran kenapa dirinya diperlakukan seperti bayi. Dan ternyata, kini ia bereinkarnasi menjadi seorang anak dari pasangan suami istri yang bernama Paul dan Janet. Sementara namanya kini adalah Rudeus dan Mimin sebut saja Rudy. Sekalipun berinkarnasi, ia masih ingat kejadian di masa sebelumnya. Rumah itu tidak ada listrik maupun gas, sementara yang tinggal di sana ada 4 orang. Ayah, ibunya, dirinya, dan seorang pelayan yang bernama Lilia. Setelah 6 bulan berlalu, ia mulai memahami bahasa di dunia tersebut. Karena ingatannya itu, ia menjadi bayi yang bersikap aneh. Saat terjatuh, ia gak menangis, terlebih lagi, ia menyukai hal-hal yang berbau ero. Melihat putranya terjatuh, Janet pun memberi sihir penyembuh kepada putranya. Rudy pun baru menyadari kalau dunianya kini adalah dunia pedang dan sihir. Ia sangat kegirangan dan ingin mencoba. Di lantai atas, ia membuka sebuah peti yang berisi buku. Rudy pun memutuskan untuk belajar membaca terlebih dahulu. 1 tahun kemudian, meskipun hanya 5 buah buku, terkadang Paul membacakan untuknya. Buku itu sangat menarik. Buku itu adalah buku panduan sihir. Ia melihat berbagai macam pola sihir. Selain itu, yang membuatnya tertarik adalah jumlah mana ditentukan sejak lahir. Hal itu membuatnya takut kalau gennya tidak mendukung. Ia pun akan mencoba dan mulai melafalkan mantra. Tidak disangka, ia berhasil membuat bola air. Namun begitu ia kecewa, karena yang didambakannya adalah terbang. Hanya 2 kali percobaan, ia bisa menggunakan sihir itu tanpa melafalkan mantra. Berkali-kali ia asah. Ia pun menyimpulkan kalau buku itu bohong, karena jumlah mana akan meningkat jika sering menggunakannya. Yang hal itu artinya, jumlah mana tidak ditentukan sejak lahir. Saat malam, Rudy mendengar keharmonisan ibu dan ayahnya. Di tengah berlatih, Paul terkena bola air, sementara Rudy kini membaca buku untuk mencoba sihir tingkat menengah. Tidak disangka, kekuatan besar menyeruak, terlempar jauh beberapa kilometer, menurunkan hujan yang membasahi kampungnya yang kering. Sesampainya di atas, mereka tidak menyangka Rudy melakukan itu. Sang ibu tersenyum bahagia mengetahui putranya memiliki bakat sihir. Namun nampaknya Paul tidak setuju karena sebelum Rudy lahir, mereka saling berjanji. Kalau yang lahir laki-laki, maka harus menjadi pendekar pedang seperti ayahnya. Ya, Paul adalah kesatria yang melindungi desa. Sekalipun begitu, Janet menolak karena Rudy sudah menunjukkan bakat sihir di usia dini.
Melihat dunungan yang pasea, sambil ngaleos Lilia mengatakan kalau Rudy bisa belajar sihir di pagi hari dan berlatih pedang di sore hari. Rudy pun mendapatkan seorang guru. Menurut orang tuanya, calon gurunya itu adalah petualang yang sudah pensiun. Namanya adalah Roxy Migurdia. Di hari pertama, Roxy membahas tentang sihir yang bila dikelompokkan itu ada 3 jenis. Sihir serangan, sihir penyembuh, dan sihir pemanggil. Kemudian dibagi tingkat, yakni dasar, menengah, lanjut, suci, raja, kaisar, dan dewa. Mendengar itu Rudy malah nampak gelisah, sampai Roxy pun akan mencontohkan agar Rudy bisa menirunya. Namun ternyata aksinya itu malah membuat pohon kesayangan ibunya Rudy tumbang. Roxy pun buru-buru menggunakan sihir penyembuh. Kini tiba giliran Rudy. Ia terpikir, penggunaan sihir tanpa rapalan tidak tertulis di dalam buku panduan sihir. Apa dirinya melanggar hal tabu atau tidak? Karena Roxy mengatakan kalau merapal diperlukan untuk sementara. Rudy pun memutuskan untuk mencoba sihir dengan rapalan, walaupun dirinya sering membuat water ball tanpa menggunakan sihir rapalan. Roxy nampak kaget melihat Rudy mempersingkat rapalan. Lantas ia pun menanyakan apa Rudy selalu menyingkatnya. Sambil gagaro, Rudy menjawab kalau biasanya ia sama sekali tidak merapal. Mendengar itu, Roxy pun terkejut. Saat sore mereka pun memulai pesta penyambutan Roxy. Dalam hatinya Rudy tidak menyangka sampai-sampai ia pikir kalau itu hanya mimpi. Karena di kehidupan sebelumnya ia hanya seorang pengangguran dan pengurung diri. Berlatih membuat boneka dengan sihir tanah, jumlah mana Rudy pun mulai meningkat. 6 bulan berlalu, Roxy menjadi guru yang baik. Karenanya kini Rudy bisa menggunakan sihir serangan tingkat menengah dengan mudah. Saat kelas malam, Roxy membahas tentang roh dan iblis yang juga ada di dunia tersebut. Roxy sendiri adalah iblis, namun ada sebuah klan iblis yang mengerikan, ialah Super Red. Roxy menceritakan, sekitar 500 tahun yang lalu terjadi perang hebat antara manusia dan iblis yang disebut Perang Leples. Selama perang, klan Super Red tidak pandang bulu membantai musuh maupun sekutu, baik kepada anak-anak maupun wanita. Karena itu, klan Super Red dibenci oleh semua ras. Setelah perang selesai, klan itu nampaknya diasingkan dari benua tersebut. Saat kecil, Roxy sering diberitahu untuk tidak bergadang karena jika tidak, Super Red akan datang dan memakannya. Pokoknya, jangan pernah mendekati seseorang dengan rambut hijau jamrud dan permata merah di dahi mereka. Jika tidak, ada kemungkinan dia akan membunuh semua keluargamu, ucap Roxy berpesan. Aku menyukaimu, Sensei, ucap Rudy terus terang. Sambil melihat, Roxy menjawab, benarkah? Kalau perasaanmu tidak berubah selama 10 tahun lagi, silahkan katakan lagi. Setahun sudah sejak Roxy tiba. Kelas sihir berjalan dengan lancar. Selain itu, Rudy juga berlatih pedang dengan ayahnya. Sekalipun begitu, trauma masa lalu Rudy masih belum sembuh. Saat melihat anak seusianya bermain, ia malah buru-buru bersembunyi. Sambil berkeringat, ia teringat saat-saat ia dibully teman sekelas. 6 bulan kemudian, nampak keriuhan di keluarga Paul. Ternyata di sana ada kebiasaan untuk merayakan ulang tahun. Namun itu dilakukan setiap 5 tahun sekali, yakni di usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Mereka pun berpesta merayakan ulang tahun Rudy yang kelima. Sang ibu memberi buku rapalan, ayah memberi pedang, sementara Roxy memberikan tongkat dengan batu sihir. Tongkat itu mempunyai fungsi meningkatkan mana. Roxy pun mengatakan kalau agensinya memiliki kebiasaan untuk memberi tongkat sihir kepada siswa yang sedang belajar sihir tingkat dasar. Namun ia lupa dan baru memberikannya sekarang. Di usianya sekarang, Rudy sudah mempelajari 4 jenis sihir serangan. Tidak disangka, karena Rudy yang terlalu mahir, Roxy pun memberitahu kalau besok akan diadakan ujian kelulusan, dan itu menandakan kalau dirinya akan segera pergi. Keesokannya, Rudy yang masih trauma karena masa sebelumnya nampak bersembunyi di balik ibunya. Ya, Roxy mengajak muridnya keluar untuk melakukan ujian di suatu tempat. Ya, gimana lagi? Di masa lalu, Rudy nolep akut. Selama 20 tahun, ia mengurung diri di kamar. Melewati gerbang rumah mungkin rasanya seperti mau pergi ke kandang buaya. Sejurus kemudian, Roxy menaikkan Rudy ke atas kuda. Saat akan melewati pagar, ia sangat gelisah. Berpapasan dengan orang, ia nampak risih. Melihat mereka menyapa Roxy, rasa tenang pun mulai muncul. Ia pun ikut menyapa penduduk sekitar yang dilewatinya. Mata, natsu ga kita. Sesampainya di padang rumput, Roxy pun akan memulai ujiannya.
Ia meminta Rudy untuk mempelajari sihir yang ia contohkan dan itu hanya sekali dicontohkan. Roxy pun memulai. Tidak disangka, langit yang cerah berubah menjadi mendung. Nampak putaran angin di tengahnya. Badai dahsyat datang dan lalu mereda kembali. Kini bagian Rudy. Roxy buru-buru melindungi kudanya. Tidak disangka, badainya terlalu dahsyat dan melampaui gurunya sendiri. Mereka kembali dengan cahaya mentari. Sambil menunduk, Roxy mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Saat malam, keluarga Paul, khususnya Rudy, nampak bersedih karena Roxy memutuskan untuk pergi malam itu juga. Sebelum pergi, Roxy memberikan kalung miliknya kepada Rudy. Kalung itu bukan sembarang kalung. Kalung itu adalah jimat pelindung dari kampung halamannya. Sampai Roxy pun pergi. Keesokannya, mengenang Roxy, Rudy bergegas pergi ke padang rumput kemarin. Di jalan ia melihat ada seorang anak yang dibuli. Ia pun menggunakan sihir waterball kepada si pembuli. Setelah mereka pergi, dengan sihirnya Rudy membantu si anak tadi membersihkan lumpur di tubuhnya. Saat kupluknya dilepas, Rudy kaget saat melihat rambut si anak itu berwarna hijau. Sampai ia menghela napas saat tidak melihat permata merah di dahi si anak tersebut. Di jalan mereka pun saling berkenalan. Nama si anak itu adalah Silp. Saat pulang, Paul nampak marah. Rudy merasa tegang karena ia takut kalau sampai Paul mengetahui jika dirinya menyembunyikan celana dalam milik Roxy. Sampai akhirnya ia pun mengetahui kalau Paul marah karena Rudy menggunakan sihirnya untuk menyerang Saumal. 6 bulan kemudian, kapasitas sihir Silp nampak meningkat karena dilatih oleh Rudy. Di tengah hujan deras, mereka berdua lari ke rumah Rudy. Lilia datang memberi mereka handuk dan menyiapkan air hangat. Rudy pun mengajak temannya itu untuk mandi bersama. Silp nampak malu-malu saat melepas celana. Rudy memaksa, dan ternyata Silp adalah perempuan. Ia menangis seketika. Paul datang mendengar jeritan. Sesaat kemudian Paul pun menemani Rudy mandi. Rudy terus terang kalau tadi ia kira Silp adalah laki-laki. Sampai Paul pun memberitahu kalau nama Silp yang benar adalah Silpit. Sesuai wejangan dari ayahnya, setelah mandi, Rudy pun menemui Silpit dan akan minta maaf. Namun Rudy malah mengatakan, "Kukira kau laki-laki karena rambutmu pendek." Alhasil Silpit pun nangis lagi. Ya, padahal penyebab Silpit rambutnya pendek adalah karena warna rambutnya yang berwarna hijau seperti suku Super Red. Menjadi bahan bulian ditambah lagi warna rambutnya itu berbeda dengan ayah dan ibunya. Keesokannya Rudy pun mempraktekkan wejangan Playboy dari sang ayah. Alhasil hubungannya dengan Silpit pun membaik kembali. Beberapa hari kemudian, keluarga Paul nampak bahagia saat mengetahui kalau Jenny tengah mengandung. Namun di saat makan siang, Lilia sang pelayan tiba-tiba mengutarakan kalau dirinya juga hamil. Tidak lain dan tidak bukan, itu karena Paul. Di ruangan lain, Paul menunduk, sementara Janet berusaha mengelola emosinya. Di saat suasana yang kacau itu, Rudy berhasil menenangkan ibunya, dan ibunya pun menerima keadaan tersebut. Rudy menolong Lilia karena Lilia selalu baik kepadanya. Khususnya Lilia yang masih terus merahasiakan pusaka Roxy yang ia sembunyikan. Ya, sekalipun begitu, Rudy mempengaruhi sang ibu dengan mengatakan kalau yang bersalah di sana adalah Paul, sementara Lilia adalah korban. Saat siang, Lilia melihat Rudy yang sedang berlatih. Ia merasa bersalah karena sebenarnya penyebab tragedi itu adalah karena dirinya lah yang menggoda Paul malam itu. Waktu berlalu, kini 2 adik Rudy telah lahir. Janet mengatakan kalau sekarang baru yang namanya mengurus bayi. Ya, karena saat bayi, Rudy tidak pernah menangis sekalipun terjatuh. Saat sore, Rudy mendapatkan surat dari Roxy. Roxy memberi kabar kalau dirinya sekarang tinggal di kerajaan Sirone. Ia disewa untuk mengajar pangeran ke-7. Sampai Roxy menyarankan Rudy untuk mencoba daftar ke Akademi Sihir Ranoa jika tidak ada peningkatan ilmu sihir. Keesokannya Rudy pun mengutarakan keinginannya untuk masuk ke Akademi Sihir Ranoa. Karena tidak mau Silpit sedih, Rudy ingin Paul membiayainya juga. Dengan lembut dan tegas, Paul mengatakan kalau ia bisa membiayai Rudy, tapi tidak dengan Silpit.
karena terkendala dengan biaya. Sampai Rudy pun meminta ayahnya mencarikan pekerjaan untuknya agar bisa membiayai sekolah silpit. Saat berlatih, nampak manusia binatang yang bernama Ghislaine. Wanita itu datang dan ia adalah temannya Paul dan juga Janet. Sejurus kemudian, Paul berhasil membuat putranya tidak sadarkan diri. Dan itu menandakan kalau Ghislaine datang ke sana untuk menjemput Rudy. Di perjalanan, Rudy sadarkan diri. Ia membaca surat dari ayahnya tentang pekerjaan yang sudah ditentukan, yakni Rudy akan bekerja menjadi instruktur Tuan Putri Roa yang berusia 9 tahun. Yang ada di depannya kini adalah pengawal sekaligus instruktur pedang. Rudy akan berlatih pedang kepadanya, sementara dirinya akan berlatih sihir dari Rudy. Paul memberitahu Rudy kalau Ghislaine adalah raja pedang, dan lalu berpesan kalau Rudy dilarang pulang ke rumah dan berkomunikasi lewat surat. Sementara hal tadi ia lakukan karena putranya ini terlalu bergantung kepada silpit. Ayah tidak sabar melihatmu tumbuh dewasa dengan bekerja, menghasilkan uang dan hidup dengan mandiri. Dari ayahmu, Paul yang sangat bijak. Sesampainya di sana, Rudy disambut oleh sang wali kota. Dialah Philip Boreas. Ternyata ia adalah sepupunya Paul. Kini Rudy bertemu dengan calon muridnya, seorang putri yang bernama Eris. Saat melihat Rudy, Eris protes karena instrukturnya kini berusia lebih muda darinya. Baru pertama bertemu, Rudy sudah mendapat bogem kol-kolah dari Eris. Setelah berhasil sembunyi, Rudy menemui Philip. Seharusnya Anda tahu kalau dia adalah binatang buas. Tidak. Saya baru pertama kali melihat Tuan Putri yang lugu sepertinya. Ucap Rudy tidak mau menyerah. Karena ia yakin kalau Paul akan menertawakan dirinya jika ia pulang dengan tangan kosong. Philip mengapresiasi atas pendapat Tias yang pandai bicara. Karena faktanya, selama ini guru yang ia sewa selalu mundur saat bertemu dengan Eris. Sampai Rudy pun mengusulkan sebuah rencana supaya Eris menurut. Ia pun tidur dengan tenang. Kini Rudy tersadar, ia dan Eris diculik. Dan sepertinya itu adalah rencana yang ia usulkan. Tidak disangka, ternyata mereka benar-benar diculik. Eris terus diserang. Lantas, setelah orang itu pergi, Rudy pun menolong Eris dengan sihir penyembuh. Rudy bergegas pergi untuk memancing Eris agar mengerti. Sampai Eris pun mulai meluluh dan meminta Rudy menolongnya. Setelah berhasil kabur, Rudy membaca plang. Tidak disangka, Eris tidak bisa membaca. Rudy pun mengutarakan tentang pentingnya bisa membaca dan berhitung agar tidak ditipu orang lain. Dengan menaiki kereta kuda, mereka pun sampai di kota Roa. Sejurus kemudian Eris disandra. Rudy menggunakan sihirnya, sampai ia membuat ledakan SOS ke atas langit berupa kembang api membuat Eris membulatkan matanya. Saat di ujung tanduk, Ghislaine datang dan berhasil menyelamatkan mereka. BTW Ghislaine berhasil menemukan mereka karena ia melihat ledakan petasan tadi. Rudy pasrah akan keputusan Eris. Namun tidak disangka, Eris memperbolehkan ia bekerja di sana. Di dalam, Hilda, istrinya Philip, nampak ketus melihat Rudy ada di sana. Lalu datang Tuan Tanah Vitoa yang bernama Sauros Boreas Greirat, yang juga sebagai ayahnya Philip. Sesaat kemudian ia meminta Rudy untuk mengajari cucunya ilmu sihir. Saat Eris datang, dengan tegas Sauros menyuruh cucunya untuk meminta sendiri kepada Rudy diajarkan ilmu sihir. Membuang rasa angkuhnya, Eris pun melakukannya. Di pagi hari mereka berlatih pedang bersama Ghislaine, dan setelahnya berlatih sihir dibimbing Rudy. Selain sihir, mereka belajar calistung kepada Rudy. Dalam berlatih pedang, Eris lebih mahir dibanding Rudy. Saat malam, Rudy mengeluh karena ia mulai mengerti akan sulitnya mencari uang. Di hari Minggu mereka libur. Hari itu mereka bermain ke pusat perdagangan. Kota Roa adalah kota paling besar di daerah Vitoa di kerajaan Asura. Kota indah dengan tembok luar biasa. Saat pulang, Ghislaine menjelaskan tentang benteng yang mereka lihat. Benteng terbang Raja Naga Jirah Perugius. Perugius adalah salah satu dari 3 pahlawan yang mengalahkan dewa iblis yang bernama Leples. Sedangkan Leples adalah orang jahat yang mau menghancurkan manusia. Benteng itu terbang 4 abad lebih sejak pertempuran melawan Leples. Memandang itu, Rudy berharap jika dirinya bisa ke sana. Seiring berjalannya waktu, Eris semakin mahir berpedang. Sedikit lagi ia menjadi pendekar pedang tingkat atas. Hilda memuji putrinya yang mulai mahir menggunakan sihir.
Namun tetap saja, saat melihat Rudy, ia memalingkan muka. Saat malam bersama Philip, Rudy melihat sebuah buku, namun ia tidak bisa membacanya. Philip pun memberitahu kalau buku itu berbahasa Dewa Binatang. Lantas Rudy pun memilih untuk mempelajari bahasa lain selagi ada waktu luang. Keesokannya Rudy menulis surat untuk Roxy. Ia menceritakan tentang dirinya yang mulai mempelajari bahasa lain, yakni bahasa Dewa Binatang, bahasa Dewa Perang, dan juga bahasa Dewa Iblis. Sesaat kemudian, Rudy nampak mudah mempelajari bahasa Dewa Perang karena mirip dengan bahasa manusia. Untuk bahasa binatang, ia bisa bertanya kepada Ghislaine. Namun untuk bahasa iblis, Rudy sama sekali tidak mengerti. Keesokannya, Rudy mendapat kiriman kamus bahasa iblis dari Roxy. Tidak disangka, itu buatannya sendiri. Mengikuti yang dulu Roxy lakukan, Rudy pun memberikan tongkat sihir kepada dua muridnya tersebut. 2 tahun kemudian, Eris sudah mendapat gelar tingkat atas di aliran Dewa Pedang. Sementara Rudy kini memandang sebuah benda yang tempo hari ia lihat bersama Sauros, dan ia rasa itu mulai membesar. Ghislaine memuji Rudy hebat karena telah menguasai 3 bahasa dalam 2 tahun. Saat ingin makan, Ghislaine menahannya. Sesaat kemudian saat keluar, ternyata di sana diadakan pesta ulang tahun Rudy yang ke-10. Sesuai niatnya kemarin, Rudy pura-pura menangis. Sampai ibunya Eris yang ketus kini berubah memeluknya. Sebagai hadiah ulang tahun, Eris memberikan tongkat Aqua Hertia kepada Rudy. Setelah selesai pesta, kini tinggal Rudy dan Philip di sana. Lantas Philip menceritakan kalau Eris punya 1 kakak dan 1 adik laki-laki. Tapi setelah lahir, mereka dirampas oleh kakaknya Philip ke ibu kota. Kedua anaknya dirampas karena Philip kalah dalam sengketa pewaris kekuasaan. Pria berdarah Boreas harus dibesarkan di rumah keluarga utama. Hal itu dilakukan, namun Hilda tetap tidak terima. Alhasil ia membenci Rudy karena anak dari luar bisa tinggal di sana sementara putranya tidak. Mendengar itu, Rudy pun mulai mengerti penyebab Hilda ketus kepadanya. Di tengah menyiapkan hadiah yang akan dikirimkan untuk Rudy, keluarga Paul nampak cemas karena akhir-akhir ini monster semakin ganas. Di angkasa nampak putaran mana itu mirip cahaya pemanggil. Hal itu dicurigai kalau ada orang yang berusaha melepas segel Dewa Iblis Leples. Seorang pria yang bernama Arumanfi ditugaskan untuk mencari tahu sumber mana itu dan menghabisi orang yang mencurigakan. Di sisi lain, Rudy dan muridnya menuju ke sebuah padang rumput. Di sana, Eris dan Ghislaine nampak semangat karena akan melihat sihir terhebat milik Rudy. Tidak disangka, kekuatan hebat ditambah tongkat itu dan ditambah sedikit mana, nampak water ball yang sangat besar. Rudy berhenti dan mengatakan kalau penyesuaian tongkat itu agak susah, namun tongkat itu luar biasa. Baru awal mantra dan belum dimulai, tiba-tiba reaksi mana di angkasa membesar. Eris menanyakan apa itu sihirnya Rudy. Rudy pun menyangkalnya. Dengan matanya, Ghislaine pun memberitahu mereka untuk segera pulang. Tiba-tiba cahaya menyeruak, lalu muncul Arumanfi. Ia datang atas perintah Perugius untuk membunuh sumber bencana. Ghislaine menghadang. Menyadari kalau Arumanfi mengira kalau dirinya adalah penyebab keanehan di langit, ya Rudy ingin mengatakan kalau itu bukan disebabkan olehnya. Namun terlambat sudah. Karena kejadian itu, Rudy dan Eris terlempar jauh ke sebuah tempat. Tidak disangka, mereka ditolong oleh seorang pria dari suku Super Red yang bernama Ruijerd. Awalnya mereka kaget, namun perlahan bisa menerima pria tersebut yang nyatanya tidak membahayakan. Ruijerd akan membantu mereka pulang ke benua pusat. Desa pertama yang dilalui mereka adalah kampung halamannya Roxy. Mengetahui kalung yang dipakai Rudy pemberian dari putrinya, Rudy pun mendapat bantuan dari orang tuanya Roxy. Saat malam, Ruijerd menceritakan tentang perang 400 tahun lalu. Leples sang pahlawan menyatukan suku iblis dan merebut hak mereka dari manusia. Suku Super Red bertempur sebagai bawahannya. Pada akhirnya, Ruijerd dan sukunya menerima tombak dari Leples. Tombak itu sangat luar biasa, bisa dibilang kekuatannya tiada tanding. Namun terjadi suatu keanehan. Suku Super Red menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Mereka membunuh semua yang ada dalam jarak pandang. Lantas sebagai kepala para pejuang, Ruijerd harus membersihkan nama sukunya. Keesokannya mereka akan melanjutkan perjalanan. Rudy mendapat bantuan uang dan makanan dari orang tuanya Roxy. Setelah itu mereka akan melalui kota Rikarisu. Sebelum masuk, Rudy mewarnai rambut Ruijerd. Di kota tersebut untuk mendapatkan uang, mereka bekerja di sebuah guild dan memulainya dari level terendah. Beberapa misi mereka kerjakan.
血は出せないが頼む俺の家族をさジラ怖いは。はい、ちゃんと。 Sampai Rudy ketahuan kalau mereka bertukar misi dengan tingkat yang lebih tinggi. Mereka terpojok. Sampai akhirnya Ruijed yang berasal dari suku Super Red pun ketahuan. になっても Semua orang nampak ketakutan. Saat malam, Rudy mengatakan kalau ia akan membantu Ruijed membersihkan citra buruk Super Red. Keesokannya nampak Ruijed dengan kepala pelontosnya. Ia memotong rambut karena mulai paham kalau semua orang takut karena melihat rambutnya. Lalu Rudy pun memberikan ikat kepalanya. Alhasil, Ruijed pun mendapatkan penampilan barunya dan orang-orang tidak akan takut untuk menemuinya. Di ending, terlihat mereka mengarungi lautan dan akan segera sampai ke kediamannya Eris. Cerita pun tamat.